Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Cahyaningsih sebagai moderator dari kelompok 3 dengan judul makalah Peran dan Fungsi Rukun Islam dalam Pembentukan Karakteristik Khairul Ummah yang beranggotakan Anita Hayatun Nufus NIM 2022116003, Putri Sinta Dewi NIM 2022116019, dan saya sendiri Fani Cahyaningsih NIM 2022116015. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Amin Nurbaidi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam, atas bimbingan dan arahannya dan semua penanya. Dan mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga kami tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Berikut saya dan kelompok saya akan membacakan serta menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Dengan jumlah pertanyaan yang akan dijawab ada 8. Yang pertama, bagaimana sholat agar khusyuk, dari Ita Umiyah 20 NIM 2022116005. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan wajib bagi orang-orang muslim. Jika tidak melakukan, apakah harus mengganti? Jika tidak melakukannya di tahun selanjutnya, dari Alutfi Ade Putra NIM 2022116020. Pertanyaan ketiga, apa yang dinamakan rukun Islam? Dari Miranti Cahyaningrum NIM 2022116008. Pertanyaan keempat, rukun Islam terdiri dari Ananda Tahnia NIM 2022116001. Pertanyaan kelima, pada lafal syahadat yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, apakah yang dimaksud bersaksi yang terdapat pada lafal syahadat sementara kita tidak pernah menjumpainya? Dari Nur Rohmat 2022116011. Dan pertanyaan keenam, bolehkah puasa dengan dua niat, misalnya puasa Senin Kamis dan puasa mengganti? Dari Ita Umiyah 2022116005. Di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan untuk kelompok 3. Pertanyaan pertama dari Ita Umiyah dengan NIM 2022116005. Pertanyaannya, bagaimana cara agar sholat kita menjadi khusyuk? Seseorang dituntut harus fokus pada bacaan dan gerakan dalam sholatnya, atau dengan kata lain yaitu khusyuk. Khusyuk bertujuan untuk mendapatkan ketenangan hati, menundukkan pandangan mata, serta merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Khusyuk dalam melaksanakan sholat merupakan salah satu keberuntungan yang didapatkan oleh seorang muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Qur'annya yang artinya, sungguh beruntung orang-orang, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai acuan sebelum melaksanakan sholat agar sholat kita menjadi khusyuk. Yang pertama, ketika berwudu jangan berbicara. Yang kedua, menjawab kumandang azan. Yang ketiga, pahami bacaan sholat. Yang keempat, bersikap tenang dalam sholat. Yang kelima, sholatlah sembari mengingat kematian. Yang keenam, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sholat di awal waktu. Untuk pertanyaan yang kedua, dari Alutfi Ade Putra dengan NIM 2022116020. Pertanyaannya, puasa di bulan Ramadan wajib bagi orang-orang muslim. Jika tidak melakukannya, apakah harus mengganti di tahun setelahnya? Sebagaimana hukum puasa di bulan Ramadan adalah wajib, maka membayar utang di bulan puasa Ramadan atau qadha hukumnya adalah wajib juga. Orang yang diwajibkan melaksanakan puasa qadha
adalah orang yang meninggalkan atau membatalkan puasa di bulan Ramadan tahun lalu karena uzur tertentu. Orang tersebut wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Tidak wajib membayar qadha puasa secara berturut-turut, boleh secara terpisah. Firman Allah dalam Qur'annya yang artinya, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari yang lain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari Miranti Cahyaningrum dengan NIM 2022116008. Apa yang dinamakan rukun Islam? Rukun Islam diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan berserah diri untuk memperoleh keselamatan dan kedamaian yang sifatnya saling berhubungan satu sama lain. Rukun Islam juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengakuan sebagai seorang muslim. Berikutnya, pertanyaan dari Ananda Tahmiyah dengan NIM 2022116001. Rukun Islam terdiri dari yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, dan yang terakhir naik haji bila yang mampu. Berikutnya dari Nur Rohmat dengan NIM 2022116011. Pada lafal syahadat yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, apakah yang dimaksud bersaksi yang terdapat pada lafal syahadat sementara kita tidak pernah menemuinya? Kalimat syahadat bukan berarti kesaksian bahwa seseorang telah melihat Tuhan dan Rasul, melainkan meyakini Allah sebagai Tuhan dan bersaksi bahwa semua selainnya tidak layak untuk disembah, serta meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan utusan atau Rasul Allah. Berikutnya pertanyaan dari Ita Umiyah dengan NIM 2022116005. Bolehkah puasa dengan 2 niat? Misalnya puasa Senin Kamis dengan puasa mengganti. Puasa Senin Kamis juga bisa digunakan untuk mengganti utang puasa Ramadan. Meski begitu, puasa tersebut nantinya tetap disebut sebagai puasa qadha. Untuk melaksanakan puasa ini, Anda cukup melafalkan niat puasa qadha saja. Nama saya Putri Sinta Dewi, NIM saya 2022116019. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya. Yang pertama, pertanyaan dari Mbak Miranti Cahyaningrum, NIM-nya 2022116008, yaitu apa hubungan antara rukun Islam dan rukun iman? Keduanya saling berhubungan karena rukun Islam sulit dijalani tanpa adanya rukun iman. Bahkan hampir tidak mungkin menjalankan rukun Islam tanpa rukun iman. Karena iman artinya percaya. Maka dengan membentuk iman, kita telah membentuk kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan-ciptaan gaibnya, ketentuannya, serta utusannya. Iman terbentuk karena adanya ilmu agama itu sendiri. Bagaimana bisa kita sholat bila belum percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana bisa kita takut melakukan kemaksiatan tanpa mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya di dunia maupun di akhirat? Maka dari itu, iman dengan rukun saling berhubungan. Dengan kosongnya iman, ibadah tidak mungkin dilakukan. Dengan kosongnya iman, walaupun lisan berucap percaya, tetapi hati tidak ada yang tahu. Dan yang kedua, pertanyaan dari Mbak Latifah Puji Lestari, NIM-nya 2022116007, yaitu bagaimana cara kita sebagai mahasiswa agar menjadi generasi khairu ummah. Ada 4 kriteria menjadi generasi khairu ummah, yaitu yang pertama, kita harus menjadi orang yang
memiliki karakter akhlak karimah atau akhlak mulia, yaitu baik, jujur, terpercaya, dan menjadi orang yang tahu mana yang baik dan buruk. Kedua, kita harus memiliki sifat atau karakter cinta ilmu dan cinta profesi. Ketiga, kita harus menjadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan, khairun nas anfahum linnas, yang artinya orang terbaik adalah orang yang memberi manfaat bagi orang lain, manfaat bagi keluarga. Baik, terima kasih kepada saudara Anita, Sinta, dan Fani yang sudah berkenan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kami mohon maaf apabila jawaban dari pertanyaan belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, kepada dosen pengampu pendidikan agama Islam, Bapak Dr. Amin Nurbaidi, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, untuk berkenan menambah atau menguatkan jawaban dari teman-teman. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pengampu pendidikan agama Islam, Bapak Dr. Amin Nurbaidi, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, untuk berkenan menambah atau menguatkan jawaban dari teman-teman. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.